Alhamdulillah ya kita masih bertemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen sesuai kehadiran masing-masing ya. Zulkifli, Hadir Ibu. Musfira, Hadir Ibu. Siti Aisyah, Hadir Bu. Sucianti. Hadir Ibu. Wah, hadir semua ya anak-anak. Iya Ya, Bu. langsung saja kita mulai materi hari ini, yaitu tentang tema 4 subtema 1 pembelajaran ke-5. Sudah siap belajar anak-anak? Siap, Bu. Sebelum Ibu tes, kita tepuk semangat dulu ya. Sudah siap semua? Siap Bu. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, ulang lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, semangat semua hari ini ya. Ceria-ceria semua mukanya. Ya Bu. Ya, kita lanjut saja ke materi. Nah, materi pertama kita hari ini tentang tangga nada. Bisa dilihat semua anak-anak? Bisa Bu. Nah, ada yang tahu tidak apa itu tangga nada? Saya. Ya, Muspira. Tangga nada adalah susunan nada-nada pokok Ibu. Susunan nada-nada pokok. Saya Bu. Yang lain, Suci? Urutan nada. Urutan nada. Yang lain ada? Saya Bu. Iya. Tangga nada Bu. Iya, tangga nada. Jadi, tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari satu nada dasar sampai dengan oktavnya. Nah, di sini oktav ini mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa dihafal semua anak-anak? Bisa Bu. Ya, kalau begitu Ibu akan tes. Mulai dari Zulkifli. Oktav nada ini yang seperti apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, berjenjang ya anak-anak, mulai dari nada terendah sampai nada yang paling tinggi. Ya, kita lanjut ke Musfira. Coba. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, bagus, tepuk tangan. Kita lanjut ke Aisyah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, tepuk tangan. Terakhir dari Suci. Mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, rupanya anak-anak sekalian sudah bisa membedakan mana nada yang rendah dan mana nada yang tinggi. Selanjutnya, tangga nada. Tangga nada ini terdiri dari dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh tangga nada dari lagu Bintang Kecil, ciptaan Dajono. Oke, sudah siap semua anak-anak dengar lagunya? Siap Bu. Ya, Ibu akan pendengarkannya. Ya, sambil menyanyi semua. Di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa.
tadi lagu dari bintang kecil, mulai dari tangga nada rendah sampai tangga nada tinggi. Di situ dalam judul lagu bintang kecil semua ada oktavnya ya anak-anak. Iya, Ya. Bu. Sekarang kita lanjut ke materi sistem peredaran darah. Nah, ini dia gambar sistem peredaran darah. Mulai dari kapilaris, lung, right atrium, right ventricle, arteri, left atrium, left ventricle, dan vein. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak anak-anak gambar di atas. Itu sistem peredaran darah mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Oke, sampai sini ibu akan bertanya, ada yang tahu tidak sistem peredaran darah itu apa? Iya, Bu Guru. Iya, silakan Musfira. Tempat darah mengalir, Bu. Tempat darah mengalir, ya bisa juga. Yang lain ada tidak yang tahu lagi? Saya Guru. Iya, Sul. Darah yang mengalir ke seluruh tubuh, Bu Guru. Darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Iya, Aisyah. Bagian dari kinerja jantung, Ibu. Bagian dari kinerja jantung. Ya, jawabannya sudah benar semua, tapi lebih jelasnya silakan dibaca di atas. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem kardiovaskular yang terdiri dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Nah, sistem organ ini terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh untuk mengedarkan zat, hormon, getah bening, dan nutrisi lainnya dari seluruh sel dan jaringan tubuh. Darah dipompa keluar oleh jantung untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Nah, setelah itu darah dari seluruh organ tubuh akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Nah, kita lanjut fungsi sistem peredaran darah. Ada yang tahu salah satu fungsi dari sistem peredaran darah? Apa fungsinya coba untuk kita semua dalam tubuh kita itu apa? Saya, Bu. Iya, Suci? Apa? Mengatur. Mengatur suhu tubuh. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Suci. Ya. Selain itu, fungsi lain dari sistem peredaran adalah memelihara. Sistem organ, Bu Guru. Iya. Musfira yang ketiga fungsinya adalah Membantu proses pemulihan jika ada luka di tubuh, Bu Guru. iya. Selanjutnya Siti Aisyah. Mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru, Bu. Iya, Suci. Melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Dan terakhir adalah Membawa hormon penting ke seluruh tubuh. tangan untuk kita semua. Hebat-hebat semua anak-anak ya, kalian sudah kelas 5 tentunya sudah paham tentang sistem peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, hal yang harus kita ketahui lagi tentang sistem peredaran darah adalah bagaimana pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Apa yang harus kita lakukan begitu? Nah, menjaga kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena setiap organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah memiliki fungsi-fungsi yang strategis dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh akan terasa pening, pingsan, sakit hingga menyebabkan kematian. Itu faktor-faktor atau hal yang bisa terjadi ketika peredaran darah kita itu tidak lancar seperti itu, sehingga bahkan sampai menyebabkan kematian loh. Nah, secara umum cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dapat dilakukan dengan mengubah gaya hidup sehari-hari seperti mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian olahraga teratur, dan juga tidur yang cukup. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum kita masuk ke materi pantun? Ada? Oh iya, saya rasa kalian sudah paham ya. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu pantun. Ada yang suka pantun di sini? Suara. Pasti semua
selalu nonton filmnya Jarjit, Upin Ipin ya? Iya, Bu. Salah satu tokoh peran utama dalam kartun Upin Ipin yaitu Jarjit yang hobinya adalah suka Berpantun. Iya. 1, 2, 3. Iya. 2, 3. Iya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi pantun. Sebenarnya apa sih pantun itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan coba. Saya Bu. Iya, Aisyah. Pantun itu salah satu karya sastra. Iya, salah satu karya sastra. Terus yang lain? Ada yang tahu? Sajaknya apa saja, kemudian bagaimana itu yang dibilang pantun? Apakah itu termasuk puisi lama atau puisi baru? Puisi lama. Iya, puisi lama. Oke, Ibu jelaskan ya. Pantun itu adalah karya sastra yang indah, hasil campur tangan manusia, bersajak ABAB, merupakan puisi lama berasal dari Arab. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pantun. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun muda, dan pantun teka-teki. Coba diulang, Zulkifli. Pantun jenaka, pantun nasihat, pantun muda, Dan dan pantun teka-teki, Bu Guru. Iya. Mau bertanya, Iya. bagaimana itu pantun muda? pantun muda itu pantun yang sama di puisi lama, tapi bentuknya tidak sajaknya itu tidak bersajak ABAB, tapi campuran. Bisa saja AA dan juga BB. Itu tetap dinamakan pantun muda, termasuk dalam jenis pantun karya sastra puisi lama. Kita lanjut lagi ke masih ada ternyata jenis-jenis pantun yang lain. Ada pantun agama, pantun dagang, pantun biasa, dan pantun anak, pantun bercita-cita. Oke, kita masuk ke ciri-ciri pantun. Jadi supaya kalian lebih paham lagi tentang kapan ini karya sastra dikatakan pantun, kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pantun yang pertama, terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian rima atau sajaknya ABAB, bukan ABB atau ABBA dan lain sebagainya. Ini pantun, ciri-ciri pantun secara umum. Kemudian 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhirnya adalah isi. Nah, sampiran pantun jenaka ini biasanya masih berkaitan dengan isi. Namun terkadang sampiran juga tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, artinya hanya saja yang berbunyi mirip sesuai ketentuan ABAB. Nanti Ibu akan berikan contoh pantun yang bersajak ABAB. Kemudian unsur-unsur dalam pantun ada unsur intrinsik dan juga unsur Ekstrinsik. Unsur intrinsik itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Tokoh, tema. Iya, unsur intrinsik artinya unsur dari dalam ya, yang memuat pantun itu. Kemudian unsur ekstrinsiknya unsur dari luar, artinya berisi latar belakang, kemudian keadaan yang menjadi penyebab munculnya ini sebuah pantun. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan contoh pantun jenaka. Coba disimak. Coba dulu dibaca di atas. Suci sambil bersajak pantun ya. Coba. Jalan-jalan bersama kakak. Yang lain bilang asik. Asik. Ulang ya, 1, 2, 3. Jalan-jalan bersama kakak. Asik. Di tengah jalan lihat kepompong. Asik. Aku tertawa terbahak-bahak melihat kucing makan kedondong. Ya, itu contoh pantun jenaka. Jadi sajaknya ABAB. Kalau di bagian baris pertama huruf terakhirnya K, kemudian huruf di baris ketiga ini pasti huruf terakhirnya K juga. Jadi namanya itu yang dikatakan bersajak ABAB. Oke. Sudah tadi. Ya, ini kumpulan pantun jenaka. Yuk kita ikuti bersama.
Terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi. Tertawa hati karena geli, melihat kuda asik bernyanyi. Ya, lanjut lagi. Buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Aku tercium bau menyengat, rupanya kamu yang belum mandi. Siapa yang belum Siapa yang mandi? mandi? Sudah. Beberapa kumpulan pantun, beberapa Pakai mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini tentang tema 4 subtema 1 pembelajaran kelima. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Tapi jangan senang dulu. Ibu akan kasih tugas rumah sebagai bahan refleksi buat kalian tentang materi hari ini. Nah, tugasnya itu adalah yang pertama, catat di bukunya masing-masing anak-anak. Ya, yang pertama, jelaskan sistem peredaran darah manusia. Sudah? Tunggu, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, jelaskan tangga nada mayor dan minor. Oke, soal yang terakhir adalah coba buat 5 contoh pantun jenaka bersajak ABAB. Oke, ini tugasnya nanti Berapa, Ibu? 5 contoh pantun. Ya, jadi tugasnya ini nanti dikumpul pada hari Rabu 5 Juni 2022. Tugasnya itu dikumpul dalam bentuk hard file, di print, kemudian dikumpul di meja ibu, dan tugasnya itu harus sudah ada di meja ibu sebelum ibu datang di kelas. Oke? Iya, Bu. Ya, sudah paham semua anak-anak? Paham, Bu. Ya, oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin lagi oleh ketua kelas. Silakan dimulai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai sini kalian jangan lupa kerjakan tugas, kemudian jangan lupa juga jaga kesehatan karena kondisi di lingkungan kita mungkin masih banyak yang terkena virus dan sebagainya. Kemudian kalau pulang ke rumah hati-hati dan semoga selamat sampai tempat tujuan. Ibu akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tiga, dua, satu.